Kita akan mengambil air wudhu dulu ya. Baik, yang pertama adalah untuk kultum putra, yaitu ada Rama. Ustadz Rama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Hadir, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, sudah siap ya? Coba kakak cek dulu untuk kultum putrinya nih. Ada Ustazah Fahrina. Ya, siapa? Sudah siap ya? Baik. Kakak minta tolong dengarkan, kita akan mendengarkan curahan ilmu yang akan disampaikan oleh sahabat kita. Dan maka daripada itu kakak mohon untuk semuanya menampilkan wajahnya. Ya, ini yang masih terlihat jidatnya saja, silakan. Baik, karena ini kita direkam dan tentunya langsung di-share ya. Baik, kita langsung saja akan dengarkan curahan ilmu yang akan disampaikan oleh sahabat kita, yaitu Ustadz Rama. Waktu dan tempat kakak persilahkan. Sebentar Rama, kakak minta agak sedikit ke tengah. Agak susah, Kak, ini mirror. Baiklah kalau begitu. Kamu yang geser kalau begitu. Udah. Nah, baik. Silakan, Ustaz. Udah, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa sallama tasliman katsira. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat serta salam saya panjatkan atas kehadirat Allah beserta Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita dapat berkumpul dalam menjalani kegiatan hari ini. Pada pagi yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum mengenai toleransi dalam keberagaman. Islam sebagai agama dan kebudayaan besar sudah sejak awal memberi peranan bagi terciptanya hidup bersama. Islam mengajak semua pengikut agama-agama pada satu cita-cita bersama kesatuan umat manusia, tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, budaya, ataupun agama. Islam lahir untuk pencerahan kemanusiaan universal. Tidak diragukan lagi bahwa Islam sangat menganjurkan sikap toleransi, tolong-menolong, hidup yang harmonis di antara umat manusia tanpa memandang agama, bahasa, dan ras mereka. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 menjadi bukti nyata akan hal itu. Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada kafir dhimmi, yaitu orang-orang non-muslim yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam dalam menghindari peperangan dan tidak membantu non-muslim lainnya dalam memerangi umat Islam. Allah tidak melarang kita untuk bersikap adil dalam bermuamalah dengan mereka. Bahkan Rasulullah telah tetap menerima sikap lahiriah mereka dan membiarkan para ahli kitab untuk memeluk agamanya dengan bebas. Bahkan beliau melarang para sahabatnya untuk memerangi dan menyakiti mereka. Sejarah pun pernah mencatat bahwa Nabi pernah menggadaikan baju perangnya kepada Abu Syam, seorang Yahudi. Begitu pula dengan sikap beliau dalam bergaul dengan sebagian tamu-tamu perempuan Yahudi, serta keramahan beliau ketika menyambut orang-orang Najron di Masjid Nabawi sebagaimana tersebut dalam riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad. Namun, Ali Mustafa menegaskan bahwa sikap toleransi yang dimaksud di sini hanyalah dalam masalah keduniaan yang tidak berhubungan dengan permasalahan akidah dan ibadah. Adapun toleransi dalam masalah-masalah ini yang menyebabkan seorang muslim melaksanakan sebagian dari ritual non-muslim seperti Yahudi, Kristen, dan orang-orang musyrik lainnya, baik dalam perkataan, perbuatan, dan akidah adalah terlarang. Perlu diingat bahwa konsep toleransi dalam Islam berbeda dengan paham pluralisme yang menganggap bahwa semua ajaran agama mempunyai tujuan dan maksud yang sama. Pengakuan Islam terhadap keberadaan agama lain telah ada semenjak Nabi Muhammad
wasallam sampai saat sekarang. Namun yang perlu diingat adalah bahwa Islam tidak pernah mengakui kebenaran agama lain. Seperti diketahui, negara kita adalah negara yang sangat heterogen dan beragam. Oleh karena itu, toleransi adalah suatu tindakan yang sangat diperlukan dan wajib oleh semua orang di negara kita, terutama umat Muslim. Islam datang sebagai pemersatu, bukan pemecah belah. Islam mencintai, bukan membenci. Mencintai semua warna kulit, mencintai semua ras, mencintai semua agama, dan mencintai semua macam perbedaan. Hadirin sekalian, ingat pesan dari saya. Islam datang membawa solusi, bukan membuat kita bertikai. Islam adalah agama yang sangat sempurna dan indah. Mari kita mulai perbaiki diri kita dari akhlak-akhlak sehari-hari kita. Agar semua orang turut mencontoh amal perbuatan kita. Mari hidup berdampingan dengan damai tanpa ada keributan. Tunjukkan bahwa kita adalah umat beragama yang baik. Sekian pesan-pesan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak menyenangkan hati. Semoga pesan-pesan ini bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti evaluasinya sedikit ya. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu curahan ilmu yang kedua yang akan disampaikan insya Allah oleh Ustazah Fahrina. Kepada Ustazah Fahrina, kepadanya kami silahkan. Iya, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maaf Pak Kak, ada iklan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kita. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam saya panjatkan atas kehadirat Allah serta Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karenanya kita dapat berkumpul dan menjalani kegiatan hari. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan kutum tentang jangan tinggalkan sholat. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau nanya nih kepada Rama. Ram, sholatnya Rama nih udah 5 waktu belum nih? Atau masih ada yang ke-skip nih, Ram? Oke, iya. Oke, insya Allah dari sini kita bisa belajar pentingnya sholatnya, Ram. Oke. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang ancaman dari Allah bagi orang yang mendengar sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat atau ancaman diantaranya, seperti ayat berikut. Fawailul lil musholina alladzina hum an sholatihim sahun. Maksud dari sholat ini adalah dia sudah sholat, tapi sholatnya masih asal-asalan, sholatnya tidak khusyuk, sholatnya kadang dilakukan, kadang enggak. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas beribadah dalam sholat. Bukan tidak sholat, tetapi malas dalam ibadah sholat. Selain itu Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa berbunyi wa idza qamu ila sholawati qamu kusala. Surat ini berarti kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala atau bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih? Apakah tarawih kita itu termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat. Kita mencari tarawih yang paling pendek rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat. Walaupun kita melakukan ibadah tersebut. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah. Berarti masih ada kemunafikan di dalam hati kita yang bertolak imannya dan keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Teman-teman, kakak-kakak, dan guru-guru yang dirahmati Allah, sholat adalah salah satu ikatan kita antara kita dengan langit. Sholat adalah salah satu ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat, satu kali saja berarti kita telah memutuskan ikatan tersebut, ikatan dengan Allah. Lalu, bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal lain akan Allah perbaiki juga. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama. Sholat adalah sesuatu yang nggak bisa kita abaikan apapun alasannya. Kita boleh tidak membayar zakat jika tidak mampu, kita boleh tidak haji jika tidak mampu, kita juga boleh nggak puasa kalau lagi nggak mampu, dan lagi nggak bisa dengan cara bisa dikodok atau bisa dibayar fidyah. Tetapi, kita tidak bisa meninggalkan sholat, karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, misalnya kita lagi musafir atau dalam perjalanan, kita bisa menjamak. Ketika kita tidak bisa menjalankan di masjid, seperti sekarang lagi pandemi ini, tidak bisa ke masjid, sholat di masjid, kita bisa juga sholat di rumah. Bila tidak bisa sholat sambil berdiri misalnya, kita bisa duduk kok, sholat duduk atau berbaring malah. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah nggak mau kita memutuskan Allah nggak mau kita memutuskan ibadah kita kepada Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungan dengan Allah. Apa rasanya sih diputusin tanpa alasan? Sakit bukan? Kita seperti kita sudah baik kepada orang, kita sudah perhatian kepada orang yang tersebut, tiba-tiba orangnya ngilang, orang-orang tiba-tiba ngilang tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Pasti sakit. Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan, di dalam kehidupan kita, ya kan? Makanya jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat tersebut. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, hilaf, dan keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Bagaimana Rama dan teman-teman, semoga kultum saya bisa membantu semua ya, dan mengingatkan kita lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kultum kita yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak tergolong orang-orang yang suka melalaikan sholat, ya, melainkan kita melaksanakan sholat fardu, terlebih lagi juga sholat-sholat sunnah lainnya, itu benar-benar kita laksanakan karena kita butuh kepada Allah. Ya, ibadah yang kita laksanakan ini adalah suatu kebutuhan, bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Betul ya? Karena kalau kita beribadah kepada Allah hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, pasti feel-nya berbeda. Ya, rasanya pasti berbeda. Tapi mari sama-sama kita jadikan ibadah kepada Allah ini sebagai suatu kebutuhan. Sehingga sekalinya kita tidak melaksanakan, pastilah kita merasa ada suatu hal yang kurang pada diri kita. Gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ikhwan akhwat yang salih dan salihah, semestinya dari setiap kultum yang disampaikan akan ada pertanyaan ya sebagai tes kepada teman-temannya menyimak atau tidak. Tapi mohon maaf untuk saat ini ditunda dulu ya, Ustadzah dan Ustadz tadi yang menyampaikan kultum. Kakak ingin sedikit memberikan pengarahan untuk setelah ini sampai nanti kita akan bergabung kembali untuk melanjutkan kegiatan salam virtual. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian kegiatan pesantren alam virtual SMA Islam Al-Azhar 1 Kebayoran Baru dari acara pembukaan sampai pukul 11 ini
telah kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Maka mudah-mudahan sampai besok acara penutupan pun Allah senantiasa meridhoi kegiatan kita ini dengan memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ikhwan, akhwat, setelah ini khususnya bagi yang ikhwan, kita akan persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Mohon untuk benar-benar dilaksanakan segala sunnah-sunnah sebelum sholat Jumatnya ya, mandinya, kemudian pakaian rapihnya ya. Silakan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tadi sudah diingatkan oleh Kak Erlan, jangan sampai kita menghadap kepada manusia, menghadap presiden, menghadap bupati, pakaiannya rapih luar biasa. Minyak nyong-nyong 1 liter disemprot semuanya. Ya, tapi giliran menghadap kepada Allah, pakaiannya asal-asalan. Tolong jangan sampai seperti itu. Ya, gunakan pakaian terbaik kita. Nah, untuk yang akhwat, yang tidak berhalangan, silakan melaksanakan sholat zuhur, kemudian juga makan dan beristirahat. Nanti kalian bisa melanjutkan kembali diskusi untuk penyusunan proyek itu di grup WhatsApp ya bersama kakak mentornya masing-masing, atau jika diperlukan kalian menggunakan Zoom, silakan nanti kakak mentor akan bantu menggunakan Zoom ya, walaupun yang bukan berbayar ya, hanya 40 menit kakak rasa sangat cukup, hanya sekedar untuk mungkin kamu simulasi presentasi ya dari proyek yang sudah kamu buat begitu ya Naya. Nanti di jam 2 sampai atau dari jam 2:30 sampai jam 3 nanti kita bergabung kembali untuk persiapan sholat asar itu di pukul 14.45 ya Naya. Pukul 14.45 semuanya sudah harus bergabung di Zoom meeting ya, karena waktu asar kalau tidak salah di Jakarta jam 3 kurang ya. Jadi nanti jam 3 tepat itu kita sudah akan langsung mengumandangkan azan asar. Maka nanti seluruhnya di pukul 14.45 bergabung kembali ke Zoom meeting sudah dalam keadaan berwudu. Ya, sudah dalam keadaan berwudu. Nah, ini juga di sini mohon maaf yang seharusnya ada murojaah ya atas nama Dafa. Murojaah dan juga sebelumnya ada tercantum juga petugas azan dan iqomah beserta zikir dan doa. Ya, ini nanti akan kita laksanakan di sholat tahajud. Ya, bukan azan untuk sholat tahajud, tapi kita akan sama-sama belajar bagaimana kumandang azan yang baik dan benar. Ya, jadi kalau ada yang perlu kita evaluasi, nanti kita evaluasi bersama-sama. Dan juga nanti di akhir kegiatan insya Allah ada penilaian azan terbaik atau kategori-kategori terbaik lainnya. Gitu ya Naya. Jadi bukan untuk azan sholat tahajud, tapi hanya untuk sebagai pembelajaran bagi kita semua. Gitu. Nanti kakak akan, jadi untuk Dafa yang murojaahnya harusnya sekarang diundur ya, mohon maaf ya. Dafa mana? Assalamualaikum Dafa. Maaf Kak. Ya Bu. Boleh murojaahnya Fawas, Dafa, ini zikir dan doa. Fawas Dafa ya Bu, betul? Fawas itu berbeda dengan Dafa Kak, maaf. Oh. Murojaahnya Fawas. Ada rundown terbaru kalau nggak salah. Mungkin saya langsung ini aja. Oh iya. Murojaahnya Fawas, zikir doanya Dafa. Siap. Oh ya, baik. Dari kelas saya. Baik. Iya. Terima kasih Bu, mohon maaf. Iya, dan boleh dicatat Kak. Ya. Okay. Saya izin bacakan kembali. Untuk murojaah nanti akan dipimpin oleh Muhammad Ziyad Fawas. Kemudian azan dan iqomah itu Hilmi Rusdi Hidayat. Dan zikir doa akan dipimpin oleh Dafa Raiza. Ya, ini nanti di salat tahajud ya Naya, besok di hari kedua. Jadi silakan dipersiapkan dirinya untuk besok di waktu salat tahajud. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan ikhwan dan akhwat? Jika dirasa cukup, kita akhiri dulu kegiatan salam virtual sampai siang ini dan nanti kita lanjutkan kembali di pukul 14.45 untuk persiapan melaksanakan sholat asar. Dan nanti pada saat kalian melaksanakan sholat asar dan sholat-sholat fardu lainnya, sebisa mungkin kamera laptop atau kamera HP-nya dikondisikan menghadap ke tempat kalian sholat. Ya, jadi dari kepala sampai ke kaki usahakan bisa tertangkap kamera. Maka pada saat kalian sholat ini,
background virtualnya boleh dinonaktifkan terlebih dahulu supaya lebih jelas gambar dari tubuh kaliannya. Gitu ya, bukan untuk riya menampilkan kalian sholat, tidak, tapi untuk sama-sama nanti kita jadikan pelajaran. Ya, Nak ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari sekolah, apakah ada informasi yang mau disampaikan mungkin Bapak Ibu sebelum kita tutup di siang ini? Cukup mungkin ya Bapak Ibu? Baik, kalau begitu kita akhiri dulu kegiatan salam virtual sampai di waktu siang ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan Zoom dan ingat nanti kita bergabung lagi di pukul 14.45.